Salam, selamat sore. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Bertangguh, NIM 17 34 di sini saya akan membahas buku review ke-8 kajian seminar masalah-masalah sosial. Pertama, pertengahan 1970-an angka 1 juta pengaruh telah dianggap oleh hampir semua orang sebagai sangat tinggi, dan pandangan ini masih berlaku pada saat itu. Pemilihan umum 1979 ketika 1,2 juta adalah dasar dari slogan pemilihan buruh tidak bekerja. Tetap sejak saat itu pengangguran meningkat setiap tahun, melampaui 3 juta pada tahun 1985, dan meskipun output sekali bagi tumbuhan cukup kuat, tampaknya ada sekitar yang menunjukkan bahwa pengaruh angka turun secara signifikan. Proyeksi jangka menengah atau tim ekonom terapan terkemuka telah pengangguran tinggal di 3 juta sampai 1990 dan seterusnya. Dalam acara tersebut, setelah jangka waktu yang lama di mana penutupan orang tahun pengangguran adalah 1 dan seperempat kali yang dialami pada tahun 1930-an. Lihat Green dan Ward 1988. Pengangguran turun dan cepat setelah 1986, dan pada akhir 1989 telah jatuh di bawah 1,7 juta. Namun dengan musim semi tahun 1990, semua indikasi adalah bahwa itu tidak akan pergi. Terbukti terjadi titik balik bahwa ini akan lebih tinggi dari puncak tahun 1970-an dan lebih dari 1 juta lebih besar dari yang ditemukan sebelum itu. Di antara faktor-faktor yang membawa ayunan dari konservatif ke buruh selama Perang Dunia Kedua, banyak yang akan memberikan tempat yang tinggi untuk kekuatan akan membaliknya pengangguran yang terus-menerus dari tahun-tahun antar perang kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% pada awal tahun 1930-an. Laporan resmi pemerintah koalisi masa perang tentang ketenagakerjaan kebijakan mengakui tanggung jawab pemerintah untuk pertahanan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil setelah perang, tetapi tidak menempatkan angka ini konsep pada tahun 1951 sebagai jawaban atas pertanyaan dari dan Dewan Ekonomi tentang apa yang dianggap pemerintah Inggris pengaruh dalam acara tersebut. Selama 20 tahun ke depan, pengangguran yang sebenarnya biasanya berjalan jauh di bawah ini. Tidak hanya itu datang untuk menjadi diterima sebagai
diterima sebagai aksi politik Inggris bahwa tidak tidak pemerintah yang bisa bertahan. Peningkatan pengangguran yang signifikan dan berkelanjutan sulit untuk angka-angka yang tepat pada pernyataan ini jika hanya karena cara pengangguran diukur dan tingkat presentasi dihitung perubahan selama itu mungkin bahwa perubahan telah terjadi dalam struktur atau keadaan ekonomi sehingga kebijakan yang pernah berkhasiat tidak lagi tepat. Perubahan ini dalam persepsi tentang signifikasi contoh pengangguran dan dari kekuatan pemerintah untuk melakukan apa-apa tentang hal itu jika terjadi, membuat ini saat yang baik untuk menjauh prospek untuk pekerjaan dan pengangguran di Inggris di tahun-tahun mendatang. Untuk melakukan ini kami harus jelas memberikan pertimbangan untuk berkoordinasi. Pertanyaan kebijakan moneter dari fiskal karena ini adalah orang-orang yang terus menerima perhatian paling besar dalam diskusi publik. Pemerintah nasional akan terus menjalankan pengaruh ekonomi yang cukup besar. Pilihan sebagai tanggung jawab tergantung pada manfaat ekonomi instruksi mereka dan sebagian pada kelayakan politik mereka, dan ada saat-saat ketika dua partai Inggris sistem tampaknya telah membuat kebijakan ekonomi yang masuk akal hampir tidak mungkin lebih mudah untuk membawa kedua interaksi antara politik dan ekonomi. Untuk kasus yang saya kenal, Prancis dan Jerman berbicara jika terbukti Anda akan dapat membuat penyesuaian. Almarhum David Ward pernah bertanya kepada saya pada awal 1970-an ketika pengangguran masih relatif rendah, mengapa saya masih khawatir tentang konsekuensi pengangguran dari kebijakan yang berbeda jika jaminan sosial mendalam. Mengapa dia diganggu tentang pekerjaan seperti itu? Memiliki sosial mendalam, pekerjaan masih adalah dalam masyarakat yang semakin meningkat pengangguran, pembagian dan tenaga kerja hanyalah akses ke pendapatan bagi sebagian besar pria dan wanita. Pekerjaan penuh perkenalan telah berubah menjadi begitu sulit. 30 tahun yang lalu, sebagian besar ekonomi akan mengatakan bahwa masalah pengangguran telah diselesaikan, tapi di depan mata kita itu belum terpecahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang telah salah? Jika kita ingin berspekulasi tentang prospek pekerjaan di masa depan, kita harus memberikan jawaban atas pertanyaan semacam itu. Sebelum kita datang ke analisis, kita harus mendapatkan pegangan pada konsep dan jumlah. Siapa yang bekerja
wira swasta atas pengangguran. Bagaimana kategori-kategori disignifikasikan, bagaimana definisi berubah, dan apa yang norm moral yang terlibat. Perubahan struktural dalam merekomendasikan output dan pekerjaan keadaan seni secara implementasi diam, seperti yang diberikan dalam keadaan seni, artinya inovasi dalam barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola kerja dan volume pekerjaan. Pada bagian ini kita menjajahi berbagai dampak perubahan pada ketenagakerjaan yang paling terus berlanjut. Sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru yang merupakan subjek bab pertama. Tinjauan singkat menuju bahwa teori kemungkinan pengangguran teknologi yang berlangsung lama. Sekian pemaparan materi saya. Salam, terima kasih.